Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raji Anwar dengan NIM 02124030. Baik, saya Arianto Putra, NIM 2123196. Baik, tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS SPI bersama Ibu Kori Didi Empu. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pembaruan Islam di Indonesia. Baik, kalau saya akan bertanya tentang sejarah Indonesia. Pertama, pertanyaan saya yaitu apa yang menjadi latar belakang terjadinya pembaruan Islam di gelombang pertama di Indonesia? Latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia itu terjadi pada abad ke-19, yaitu khususnya di Sumatera Barat. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia muncul karena banyak tradisi atau adat yang menimpa dari ajaran Islam seperti khurafat, takhayul, dan bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oh baik, kalau pertanyaan saya yang kedua yaitu apa pengertian dan munculnya kaum Patri di Sumatera Barat? Sebagai kaum yang memurnikan tauhid, Siapa tokoh gerakan Patri dan paham yang dipakainya? nama Tuan Imam Bonjol, kedua Tunku Narji sebagai pelopor munculnya gerakan ini, yang ketiga Haji Miskin, yang keempat Tuanku Basaman. Pengaruh paham ini terpengaruh dari aliran Wahabi yang dibawa oleh para ulama tersebut yang menunaikan haji dari Mekah, sehingga mereka terpengaruh dari aliran ini. Alasannya yang pertama yaitu pemurnian tauhid, yang kedua penghancuran artefak atau tempat-tempat pemujaan, yang ketiga penegakan hukum Islam secara keseluruhan. Baik, pertanyaan saya selanjutnya yaitu apa saja usaha yang dilakukan gerakan kaum Patri tentang pembaruan Islam ini? Dakwah amal ma'ruf nahi munkar, pendirian pesantren dan surau, dan razia-razia ke tempat-tempat maksiat, penegakan hukum Islam secara menyeluruh. Baik, pertanyaan saya yang terakhir yaitu bagaimana reaksi kaum adat terhadap gerakan kaum Patri? Kaum adat itu menolak kaum Patri yang dianggap merusak tradisi matrilinealisme dan merusak tatanan adat bangsa. Mereka menganggap Patri sebagai radikal yang akibatnya terjadi perlawanan berupa pembakaran surau dan akhirnya terjadi perang pada saat itu. Mungkin hanya itu yang saya ketahui tentang pembaruan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih atas menjawab pertanyaan saya, dan sedikit banyaknya saya paham dengan jawaban saudara. Mana sejarah latar belakang terjadinya pembaruan di India? Latar belakang terjadinya pembaruan di India yaitu kemunduran militer dan politik umat Islam, yang kedua kemunduran internal penyimpangan kaki. Hanya sekian. Bagaimanakah pembaruan Islam dalam gerakan Mujahidin? Pembaruan Islam pada gerakan Mujahidin yaitu yang pertama pemurnian akidah, yang kedua perjuangan bersenjata yaitu berjihad, yang ketiga penerapan syariat Islam, yang keempat yaitu pembentukan komunitas jamaah. Lalu tahun berapakah gerakan ini muncul? Gerakan ini muncul pada tahun 1786 hingga 1811. Lalu bagaimanakah pembaruan Islam di India? Pembaruan Islam India yaitu pembaruan ini muncul sebagai respon terhadap kemunduran internal umat Islam dan tantangan eksternal dari kolonialisme di Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat keagamaan, membersihkan akidah dan praktik-praktik penyimpangan dan penyesuaian agama Islam dengan perkembangan zaman yang modern ini. Lalu bagaimanakah pembaruan yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan? Pembaruan yang dilakukan oleh Said ini ada 4, yaitu yang pertama pemurnian tauhid, yang kedua yaitu perjuangan berupa bersenjata yaitu perang, yang ketiga yaitu penerapan syariat Islam, yang keempat pembentukan jamaah atau komunitas. Baik, saya memahami pembaruan Islam di India ini. Sekian, terima kasih.
sekian video dari kami, yaitu tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia dan di India. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kami yang menyampaikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.